Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 ingin mempresentasikan tugas besar praktikum aplikasi pemrograman komputer yang berjudul aplikasi stopwatch dan timer. Dengan saya Satrio Pandu Prayoga, Saya Rama Anggara. Saya Muhammad Manurun Putro. Oke, aplikasi stopwatch dan timer. Aplikasi stopwatch dan timer ini dibuat menggunakan Python dengan memanfaatkan library Tinker sebagai GUI serta trading dan time untuk mengatur proses perhitungan waktu agar berjalan lancar. Program ini menggabungkan dua fitur utama, yaitu stopwatch dan juga timer. Stopwatch ini untuk menghitung waktu maju dan timer untuk menghitung waktu mundurnya. Dan keduanya dapat berjalan tanpa membuat aplikasi lag karena menggunakan thread terpisah. Lalu anggota kelompok ada Satrio Pandu Prayoga dengan NPM 095, ada Muhammad Banu dengan NPM 075, dan Rama Anggara dengan NPM 131. Lalu tujuannya sendiri yaitu membuat aplikasi stopwatch dan timer berbasis GUI, lalu melatih pemahaman tentang event driven programming, lalu menggunakan thread agar waktu berjalan tanpa mengganggu GUI, dan membuat tampilan antarmuka yang interaktif dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya ini ada library yang digunakan. Program ini menggunakan beberapa library, yaitu Tinker untuk membuat tampilan aplikasi seperti tombol, label, dan input pengguna. Misalnya itu ada message box untuk menampilkan notifikasi seperti pesan error atau peringatan, timer yang digunakan untuk menghitung selisih waktu dan menunda proses secara akurat menggunakan sleep, serta trading yang memungkinkan stopwatch dan timer berjalan di background sehingga tidak menghentikan respon GUI. Selanjutnya itu ada tampilan awal, kelas, dan inisialisasi. Bagian awal kode membuat kelas utama aplikasi dan mengatur jendela Tinker seperti menetapkan judul, ukuran, dan warna background. Semua komponen GUI seperti label, tombol, dan entry nanti berada dalam kelas ini. Selain itu, di bagian ini juga membuat variabel warna, tema, dan variabel status seperti stopwatch running dan timer running yang digunakan untuk mengatur logika aplikasi saat berjalan. Selanjutnya itu ada pengaturan warna dan variabel. Pada bagian ini, program hanya menyimpan warna-warna UI agar tampilan aplikasi lebih konsisten dan menarik. Selain itu, variabel seperti stopwatch timer dan timer second diinisialisasi sebagai penyimpanan nilai waktu. Status boolean seperti stopwatch running digunakan untuk mengontrol apakah thread perhitungan waktu boleh terus berjalan atau berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada kode pada bagian yang bangun elemen GUI untuk stopwatch, mulai dari teks judul stopwatch, label besar untuk menampilkan waktu dalam format jam, detik, menit, hingga tombol start, pause, dan reset. Elemen-elemen ini diatur menggunakan pack dan grid sehingga tampil rapi. Tombol-tombol tersebut dihubungkan dengan fungsi masing-masing untuk mengontrol jalannya stopwatch.
Kemudian di sini ada ketika tombol start ditekan, fungsi start stopwatch dijalankan untuk mengecek apakah stopwatch belum berjalan. Jika belum, maka stopwatch running diubah menjadi true dan sebuah thread. Baru dijalankan untuk mengaktifkan fungsi run stopwatch. Nah, cara ini membuat stopwatch dapat menghitung waktu tanpa membuat GUI freeze. Saat tombol pause ditekan, fungsi pause stopwatch mengubah status stopwatch running menjadi false, sehingga thread berhenti. Fungsi reset stopwatch menghentikan stopwatch set waktu kembali ke 0 dan memperbarui tampilan label menjadi 00. Dengan demikian, pengguna bisa memulai ulang perhitungan kapan saja. Nah, di sini ada inisiasi bagi aplikasi dan menu. Bagian kode ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi stopwatch dan timer. Fungsi reset timer mengembalikan timer ke kondisi awal dengan menghentikan proses hitung mundur, mengatur ulang detik ke 0 dan menampilkan 000 pada layar. Setelah kelas stopwatch timer app selesai didefinisikan, baris load TK membuat jendela utama aplikasi. Kemudian aplikasi stopwatch timer root memanggil dan menjalankan seluruh komponen GUI yang sudah dibuat di dalam kelas tersebut. Nah, terakhir root main loop memastikan aplikasi tetap berjalan dan responsif hingga pengguna menutup jendela. Oke, ini untuk codingannya. Lalu kita run codingannya dan muncul output seperti ini. Kita coba untuk stopwatchnya. Oke, kita pause dan kita reset. Oke, stopwatch berjalan dengan lancar. Lalu kita coba timernya selama 10 detik. Oke, timernya juga berjalan. Lalu kita pause dan kita coba reset. Oke, sekarang kita coba untuk keduanya, stopwatch dan timer. Oke, keduanya berjalan dengan lancar. Oke, ini output ketika stopwatch dan timer berjalan. Bentuk outputnya seperti ini. Oke, kesimpulan dari tugas besar ini adalah pembuatan aplikasi stopwatch dan timer dengan Python membuktikan bahwa dasar-dasar pemrograman bisa dipakai untuk membuat aplikasi yang mudah digunakan tetapi tetap berguna. Dengan memakai modul time dan logika sederhana, aplikasi ini dapat menjalankan fitur pengatur waktu seperti mulai, jeda, berhenti, dan hitung mundur. Proyek ini juga membantu memberikan pengalaman langsung dalam membuat program yang bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membuat dan menerapkan program Python.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.